Selamat pagi. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tugas MADAS bab 13.1 dan bab 13.2. Kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu saya, Boy Sitorus dengan NIM 11S21025, yang kedua Rafael Aceh Manurung dengan NIM 11S21028, yang ketiga Derek Syanipar dengan NIM 11S21027, dan yang keempat yaitu Royman dengan NIM 11S21026. Untuk soal pertama akan dimulai dari saya. Yang pertama itu pada bagian bab 13.1 saya mengambil soal nomor 17. Di sini pada soal nomor 17 kita disuruh untuk mensketsakan benda padat sesuai dengan double integral yang diberikan, yaitu double integral y plus 1 dA dengan R sama dengan x, y dengan x dari 0 sampai 2 dan y dari 0 sampai 3. Di sini kita lihat nilai X tidak akan mempengaruhi grafik dikarenakan tidak ada variabel X dalam fungsi XY, yang mana fx, y-nya itu sama dengan y tambah 1, sehingga titik percobaannya langsung bisa kita ambil x,0, x,1, x,2, dan x,3, yang akan menghasilkan Z sama dengan 1, 2, 3, dan 4, sehingga garis Y-nya akan miring ke atas sesuai dengan penaikan nilai Z, dan X-nya akan tetap mendatar karena tidak ada variabel X dalam fungsi XY. Lanjutkan. Untuk yang pada bagian 13.2 saya mengambil nomor 41. Di sini kita disuruh membuktikan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz untuk integral dengan batas A sampai B dari integral fx gx dx dikuadratkan akan lebih kecil dari integral f kuadrat x dx dengan batas BA kuadrat dikali integral g kuadrat x dx dengan batas A sampai B. Di sini kita dikasihin untuk mempertimbangkan double integral dari fx gy dikurang fy gx dikuadratkan dengan R sama dengan x, y dengan x dari A sampai B dan y dari A sampai B. Selanjutnya kita double integralkan yang telah dikasih itu double integral A sampai B fx gy dikurang fy gx dikuadratkan dx dy di sini akan lebih besar dari 0 karena bilangan yang dikuadratkan itu akan lebih besar sama dengan 0, tidak akan pernah lebih kecil dari 0. Untuk selanjutnya di sini dikuadratkan di dalamnya itu menjadi double integral A sampai B f kuadrat x g kuadrat y dikurang 2 fx gy fy gx ditambah f kuadrat y g kuadrat x dx dy lebih besar sama dengan 0, sehingga didapat integral A sampai B f kuadrat x dx dikali integral A sampai B g kuadrat y dy dikurang 2 kali integral A sampai B fx gx dx dikali integral A sampai B fy gy dy ditambah integral A sampai B kuadrat y dy dikali integral A sampai B g kuadrat x dx lebih besar sama dengan 0. Di sini variabel y kita ganti dengan x sehingga menyamai soal, sehingga didapat 2 dikali integral A sampai B f kuadrat x dx dikali integral A sampai B g kuadrat x dx bakalan lebih besar sama dengan ini, karena dipindah ruas tandanya berubah jadi positif, bakalan lebih besar sama dengan 2 dikali integral A sampai B fx gx dx dengan dikuadratkan keseluruhannya. Duanya bisa habis sehingga kita dapat persis dengan pertidaksamaan yang di atas, bahwa integral A sampai B fx gx dx kuadrat itu bakal lebih kecil sama dengan integral A sampai B f kuadrat dx dikali integral A sampai B g kuadrat x dx, sehingga pertidaksamaan Cauchy-Schwarz ini terbukti. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 13.1 nomor 30.
dengan soalnya. Misalkan f(x, y) sama dengan 1. Jika x dan y keduanya bilangan rasional dan misalkan f(x, y) sama dengan 0, sebaliknya tunjukkan bahwa f(x, y) tidak dapat diintegralkan pada persegi panjang K pada gambar 8. Untuk jawabannya, untuk setiap partisi R, setiap subrectangle berisi beberapa titik di mana f(x, y) sama dengan 0 dan beberapa titik di mana f(x, y) sama dengan 1. Oleh karena itu, untuk setiap partisi terdapat titik sampel yang jumlah riemannya adalah 0 dan lainnya yang jumlah riemannya adalah 1 atau logit luas R-nya sama dengan 12. Untuk soal berikutnya, dari bab 13.2 saya mengambil soal nomor 34, yaitu integral lipat dari fungsi x, y, e pangkat x kuadrat per 1 ditambah y kuadrat dy dx dengan batas x 0 menuju akar 2 dan y menuju 0, 1. Itu hasilnya menjadi integral 0 menuju akar 2 xe pangkat x kuadrat dx dan integral 0 menuju 1 y dikalikan dengan 1 ditambah y kuadrat pangkat min 1 dy. Hasilnya menjadi setengah e pangkat x kuadrat 0 menuju akar 2 setengah ln y kuadrat per menuju 0 menuju 1 sama dengan setengah dikali setengah ln 2 sama dengan 1/4 ln 2. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 27 dari 13.1. Ingat bahwa X merupakan fungsi bilangan bulat terbesar untuk R dari relasi nomor 8. A integral lipat X, Y, dA. B integral lipat R, X tambah Y, dA. Solusinya adalah nilai X, Y, dan X tambah Y ditunjukkan di berbagai subregional persegi R. Di masing-masing kasus, nilai integral pada R adalah jumlah dari nilai-nilai dalam kotak sejak luas masing-masing persegi adalah 1. Lanjut, Pak. Untuk nomor 2, saya mengambil nomor 2 dari bab 13.2 yang saya modifikasi. Hitunglah integral berulang dari, ini adalah soal integral berulang. Ini saya modifikasi soal dari nomor 2, yaitu hitunglah integral berulang dari integral 20 kurang 3xy dengan batas y sama dengan 2 sampai 3, dan batas x sama dengan 0 sampai 1. Untuk menghitung integral berulang, kita mengerjakan yang di dalam terlebih dahulu, yaitu integral 2 sampai 3, 20 kurang 3xy dy. Karena pada soal yang dalam terhadap y, jadi kita langsung mengintegralkan 20, jadi 20y. Karena terhadap y kemudian min 3xy, kita mengintegralkan menjadi min 3x. Jadi kita samakan penyebutnya sama-sama per 4, jadi 80 per 15 per 4 sama dengan 65 per 4. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal saya yang saya ambil dari bab 13.1 nomor 5 dengan modifikasi ganti angka. Diketahui integral lipat fxy dA sama dengan 3, integral lipat gxy dA sama dengan 5, dan integral lipat R1 gxy dA sama dengan 2. Soalnya integral lipat R
dari 4GXY sama dengan 3FXY DA sama dengan ditanya. Maka yang pertama dilakukan yaitu membagi integral menjadi dua bagian, yaitu menjadi integral R dari GXY DA dikurang integral 3FXY DA. Karena konstantanya bisa keluar, yang diintegralkannya itu menjadi 4 integral R 3XY DA dikurang 3 integral lipat R FXY DA. Maka tersubstitusi nilai 3XY DA dan FXY DA menjadi 4 dikali 5 dikurang 3 kali 3, yaitu 11. Selanjutnya, nomor 2 saya ngambil dari bab 13.2 nomor 4 dengan modifikasi ganti angka. Soalnya integral berulang dari fungsi x kuadrat ditambah y dy dx dengan batas y 1 sampai 2 dan batas x minus 3 sampai 6. Maka yang pertama dilakukan yaitu integral terhadap y. X kuadrat integral terhadap y sehingga didapatkan hasil x kuadrat y ditambah y kuadrat per 2 dengan batas 1 sampai 2. Substitusi nilai integral, maka dapatkan hasil integral dari 3 sampai 6 dari fungsi 2x kuadrat ditambah 2 dikurang x kuadrat ditambah setengah dx. Disederhanakan fungsinya menjadi integral dari 3 sampai 6 x kuadrat tambah 3 per 2 dx. Dx diintegralkan menjadi x pangkat 3 per 3 tambah 3 per 2x. Substitusi nilai integral x menjadi 216 per 3 ditambah 18 per 2 dikurang 27 per 3 tambah 9 per 2a, sehingga dapatkan hasil akhir 135 per 2 atau 67,5. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah perkataan dan perhitungan, mohon maaf dan mohon diberi masukan. Selamat pagi.